warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya terkait tentang kehumasan dengan subtopik kemampuan sekolah kader dalam pendekatan kepada kelompok masyarakat. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah agar peserta diharapkan memahami kerja peran humas dan mampu melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat sebagai dalam upaya mewujudkan pengawasan partisipatif. Saudara-saudari sekalian, ya, bahwa sebelum kita melaksanakan pendalaman materi ini lebih lanjut, maka ada beberapa pengertian atau istilah yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Pengertian tentang apa itu humas, yang selanjutnya apa itu namanya stakeholder. Nah, ini penting karena memang materi ini lebih lanjutnya adalah membahas tentang kemampuan para kader dalam melakukan hubungan dengan masyarakat nantinya. Nah, secara umum humas adalah hubungan kemasyarakatan, di mana itu adalah komunikasi dua arah dari suatu lembaga, individu atau organisasi kepada pihak luar. Jadi ada internal dan di luar. Dan yang dimaksud dengan stakeholder di sini tentu adalah pemangku kepentingan. Nah, tentu di sini pemangku kepentingan dalam hal ini adalah yang ada ikatan, ya, ikatan yang ada kepentingan di antara hubungan tersebut. Sebagai contoh, di kelompok masyarakat itu ada beberapa stakeholder yang dapat kita petakan, mulai dari kelompok partai politik, dari kelompok mahasiswa, ada kelompok organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, terkait untuk kita lebih lanjut memahami pemangku kepentingan tersebut, ya, di dalam upaya kita melakukan upaya mempengaruhi, menyampaikan pesan kita, ya, terkait dengan humas yang akan kita sampaikan, maka ada 3 kata kunci di situ. Ada namanya pemangku kepentingan bersifatnya itu adalah kunci, utama, dan pendukung. Nah, yang kunci ini adalah yang memiliki kaitan erat, ya, terkait dengan kepentingan, dan untuk pendukung ini artinya tidak memiliki kepentingan secara langsung, tapi ini juga dapat mempengaruhi terkait dengan peran humas itu sendiri. Dan selanjutnya adalah yang utama. Nah, utama ini tentu yang berhubungan secara langsung terkait dengan pesan atau hal-hal yang ingin kita sampaikan secara langsung. Kelompok masyarakat tadi sebagaimana dijelaskan ada yang bersifat kunci, utama, dan pendukung. Tentu di sini adalah memiliki kepentingan langsung yang dengan kita sebagai penyelenggara pemilu atau di bidang kepemiluan, ya. Nah, tentu para kader di sini adalah nantinya yang intent bergerak mengedukasi atau melakukan partisipatif di bidang kepemiluan. Nah, yang stakeholder kunci di sini sebagai contoh adalah ini dari kepolisian, kejaksaan, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Yang stakeholder kunci di sini adalah masyarakat pemilih itu sendiri, atau yang disebut dengan pemilih, dan penyelenggara pemilu. Nah, di sini penyelenggara pemilu ada namanya KPU maupun Bawaslu. Yang stakeholder pendukung di sini adalah seperti organisasi kemasyarakatan, ya, LSM, dan organisasi kepemudaan lainnya. Nah, dalam memahami pengaruh kepentingan ini tentu harus ada namanya juga alur komunikasi atau isu-isu
strategis yang nantinya yang dibangun dengan para stakeholder tersebut. Nah, tentu di sini kita harus mendalami terlebih dahulu apa yang dinamakan tahapan pengelolaan relasi ya dengan stakeholder. Nah, ada beberapa tahapan, diantaranya adalah merancang isu strategis sesuai karakteristik pemangku kepentingan. Nah, contoh tadi ada 3 kategori tadi ya, ada pemangku kepentingan atau stakeholder yang sifatnya adalah stakeholder kunci, utama, dan pendukung. Nah, yang selanjutnya adalah menyusun program kerja sesuai dengan karakteristik stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang selanjutnya monitoring dan evaluasi. Nah, setelah kita memahami tadi ya terkait dengan beberapa strategis relasi hubungan dengan pihak stakeholder, tentu ada suatu hal yang harus kita kuasai di sini adalah yang namanya elemen kunci. Baru masuk di sini namanya peran dari humas itu sendiri dalam membangun tadi relasi, dan selanjutnya ada namanya komunikasi media terpadu dan hubungan kelembagaan. Nah, pada saat ini kita hanya lebih detail atau lebih fokus untuk membahas tentang peran humas itu sendiri. Nah, selanjutnya para peserta sekolah kader, kita memasuki namanya peran kehumasan. Nah, peran kehumasan di sini adalah bagaimana hubungan kita atau relasi kita dengan dapat mempengaruhi kelompok masyarakat atau dari kelompok stakeholder tersebut tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa peran humas ya yang penting di dalam melakukan tugas-tugasnya nanti. Di sini ada namanya pencitraan, di mana humas adalah dapat memberi citra atau mengangkat citra dari suatu lembaga. Nah, dalam hal kepemiluan tentu di sini adalah penyelenggara pemilu. Dalam hal ini khususnya adalah Badan Pengawas Pemilu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kepercayaan publik. Nah, tentu di sini dengan hubungan masyarakat yang baik ya, penyampaian informasi yang baik. Nah, tentu di sini meningkatkan kepercayaan publik kepada diri kita atau suatu lembaga. Nah, tentu di sini diharapkan adalah Bawaslu itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang sifatnya krusial, di mana dapat mengeliminir ya atau yang mengeliminir yang ada suatu hal isu yang krusial yang ditimbulkan dari suatu proses kerja-kerja dari lembaga Bawaslu. Dan selanjutnya adalah ini merupakan sebagai wajah lembaga ya, lembaga di mana humas adalah menampilkan inilah lembaga, dan istilah bahasa lain atau bahasa marketing ini adalah namanya branding. Nah, tentu di sini membangun image atau branding yang positif bagi pemangku kepentingan. Nah, tentu untuk lebih lanjutnya para siswa sekolah kader untuk dapat menguasai juga yang namanya tugas-tugas kehumasan tersebut. Nah, tugas utama dari kehumasan adalah memberikan pelayanan informasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan tadi ya. Nah, di sini tentu dapat menjalin juga kerjasama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Nah, tentu di sini selain kerjasama secara mandiri, tentu dapat juga disupport oleh dari divisi lain, itu namanya hubungan antar lembaga ya. Nah, tapi yang pasti di sini bahwa pelayanan informasi ini penting biar agar apa yang akan kita sampaikan ya, citra lembaga tadi
ya, penanganan krisis atau manajemen krisis, ya, branding, dan dalam rangka pengawasan kepada pihak stakeholder, ya, dalam yang stakeholder utama terutama di sini adalah basisnya adalah masyarakat luas atau pemilih itu sendiri. Nah, ini dapat disampaikan sehingga dengan hal demikian ini dapat mempengaruhi pola pikir atau dapat mempengaruhi simpatik dari stakeholder tersebut kepada lembaga kita sendiri, khususnya Bawaslu. Nah, sebagai humas, nah tentu di sini harus ada azas yang harus kita pegang. Nah, azas humas di sini mesti bersifat jujur, objektif, ya, terbuka, profesional. Ya, yang kedua akuntabel. Nah, ini penting. Apabila kita tercederai di sini, tentu ini akan mempengaruhi kemampuan kita nantinya atau hubungan kita dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, jadi ini penting, ini sebagai dasar, ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan etika dari humas itu sendiri. Nah, tentu di sini ya, ada rambu-rambu yang mengaturnya di sini, ya. Kalau dari kita sebagai lembaga negara tentu harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pengaturan kode etik terkait dengan kehumasan di pemerintahan. Nah, yang selanjutnya adalah humas juga harus memiliki karakter, ya. Nah, tentu di sini karakter humas ya harus mampu bagaimana membangun komunikasi dengan lembaga masyarakat, dengan stakeholder, ya, dengan beberapa lapisan stakeholder tadi, ya. Sudah diuraikan sebelumnya ada 3 kategori tadi, ada stakeholder yang sifatnya kunci, utama maupun yang pendukung. Nah, yang pendukung di sini ke lembaga, ke masyarakat, ya. Nah, yang selanjutnya adalah pencitraan, ya, atau citra. Nah, di sini tentu bagaimana menjaga citra lembaga itu senantiasa tetap positif, ya. Jadi di sini positif di mata stakeholder, sehingga ini dapat mempengaruhi penilaian, ya, stakeholder kepada lembaga kita. Yang selanjutnya adalah tentu di sini ada pernyataan resmi, ya, mewakili pernyataan resmi. Nah, tentu hal-hal yang sifatnya yang sudah terukur resmi, ini yang disampaikan oleh humas kepada stakeholder atau pemangku kepentingan lain. Saudara-saudari siswa sekolah kader, ya, beberapa uraian telah kami sampaikan tadi. Maka yang terakhir adalah sebagai peran humas, ya, untuk dapat kita mempengaruhi kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan atau stakeholder. Maka di sini tentu kesimpulannya juga bahwa kita harus mampu ada saluran komunikasi, ya, atau yang harus kita dapat sampaikan. Nah, tentu di sini untuk saluran komunikasi inilah nanti yang menyampaikan informasi maupun terkait dengan kinerja atau fungsi pengawas kepada stakeholder tersebut. Nah, tentu bisa bersifat konvensional. Konvensional di sini tatap muka secara langsung. Yang selanjutnya bisa melalui media-media yang tersedia, baik itu media massa cetak, elektronik, ya, dan media online. Nah, di sini selanjutnya kekuatan dari humas tentu nanti masing-masing kemampuan kita nanti mengolah, mengembangkan. Nah, kami pikir ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.
kami yakini bahwa saudara-saudari siswa sekolah kader dapat mengembangkan lebih lanjut sehingga apa yang ingin disampaikan dan relasi hubungan dengan pihak stakeholder dapat berjalan dengan baik dan dapat mendapatkan poin positif, dan mengeliminir yang sifatnya negatif atau dapat menetralisir suatu bentuk krisis. Demikian kami akhiri. Selamat melaksanakan tugas belajar yang lain, selamat melaksanakan aktivitasnya kembali.